kita dapat hadir di undangan koordinasi bersama saudara dalam keadaan sehat, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini termasuk umatnya yang selalu melaksanakan perintah serta menjauhi larangan, sehingga kita termasuk umat yang nanti akan mendapatkan satu kebahagiaan di dunia makhluk ini. Hadirin rahimahullah, berkaitan dengan puasa, Allah telah berfirman, "Sahur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan puasa ini Allah telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Hadirin rahimahullah, Al-Quran adalah salah satu kitab suci umat Islam yang wajib kita imani dan wajib kita amalkan perintahnya, termasuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah melalui firman-Nya. Termasuk puasa. Puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena di dalam tubuh manusia itu ada qalbu, ada hati. Dan hati itu dihidupi oleh nafsu. Kalau manusia itu dikendalikan dengan hati, dikendalikan dengan iman, maka manusia itu melebihi malaikat baiknya. Tapi kalau manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsu, maka melebihi hewan jelek. Oleh karena itu puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau nafsu itu suruh hilang nggak bisa. Nafsu. Makanya di dalam tubuh kita ini ada nafsu, yang apabila nafsu ini tidak dapat dikendalikan, maka manusia itu hina daripada. Hadirin rahimahullah. Nah, satu-satunya untuk menekan hawa nafsu itu adalah dengan berpuasa. Bahkan puasa itu sudah berlaku sejak nabi-nabi yang dahulu. Kita disuruh untuk berpuasa. Oleh karena itu, supaya nafsu amarah, nafsu yang dapat menjerumuskan manusia untuk berbuat jahat, ini harus dikendalikan dengan puasa. Sehingga manusia ini, walaupun manusia ini memang tempatnya salah dan banyak dosa, tapi mudah-mudahan dengan puasa ini dapat terkendali. Oleh karena itu, dalam pertanyaan kan, mengapa manusia harus puasa? Kan gitu. Mengapa? Jadi pertanyaan secara ilmiah, mengapa kok manusia harus puasa? Jawabannya, puasa itu adalah salah satu perintah Allah dan salah satu pelaksanaan rukun Islam. Jadi kalau orang yang sudah punya status Islam, maka kewajiban puasa itu wajib, kecuali orang-orang yang berhalangan, orang-orang sakit, orang-orang yang dalam bepergian jauh, maka itu dinamakan rukhsah. Rukhsah itu dispensasi atau keringanan. Itulah indahnya Islam. Islam itu kan agama yang fleksibel. Puasa, tapi kalau dalam keadaan sakit, maka boleh meninggalkan. Itulah indahnya di antara syariat Islam. Termasuk sholat. Sholat itu kan bagi orang yang sehat. Maka sholat harus dengan berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya.
Jadi bagi mereka yang sakit maka ada namanya rukhsah atau dispensasi keringanan. Maka sholat boleh dengan duduk atau berbaring. Pak, kalau sholat itu kan mulai dari niat sampai assalamualaikum itu kan menghafal di otak kita ini sudah nggak mampu. Maka sholat itu cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang masuk dalam rumah sakit, masuk di ICU, tidak bisa apa-apa ya. Maka cukup begitu sholat bisa dengan di telinganya. La ilaha illallah. Sudah nggak mampu, la ilaha illallah nggak mampu, Allah nggak mampu, jadi sholatkan. Jemaah rahimakumullah, mengapa manusia harus puasa? Salah satu puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Satu. Yang kedua memang itu rukun Islam, perintah Allah. Nah, dalam konteks puasa, menurut kesehatan ini banyak penelitian. Kalau secara medis itu kan orang yang mau dioperasi itu kan harus puasa. Itu mantu saya kemarin kan mau melahirkan itu kan harus puasa. Sudah hamil puasa. Rupanya puasa itu dampaknya luar biasa untuk kesehatan. Jadi kita menyalahi aturan suruh puasa, nanti kalau sudah dioperasi puasa lagi, ngeyel. Nah, kita nggak tahu cuma minum, ya udah istirahat. Karena apa? Tidak menuruti aturan, nah, kan gitu. Tidak. Termasuk puasa ini. Nah, ini kan perintah. Kok nggak puasa? Ya, ditambah. Orang Jepang itu kan menciptakan motor, mobil dan seterusnya. Itu kan ada bukunya, buku pedoman. Pak Moped, besok kalau beli mobil yang baru kan dikasih buku pedoman petunjuknya. Misalnya, Pak Ramadan semuanya ya. Berarti Pak Moped mobil itu kan biasanya di dealer itu kan kasih itu buku petunjuk perawatan, kemudian buku servis dan seterusnya. Nah, termasuk itu kalau kita ini menggunakan buku itu, petunjuk itu, mendapatkan mobilnya ya awet. Ngeyel, dia mendoki biasa, jempingan, polio baru atau tak ganti, dia ngejim, kan gitu. Karena Pak menyalahi aturan. Nah, di bulan puasa itu Allah menurunkan buku petunjuk, Budalina petunjuk bagi manusia dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup supaya hidup kita ini bahagia dunia dan akhirat. Laksanakan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Apalagi di zaman yang canggih ini, kita mau cari apa aja, hukum apa aja ada di dalam HP. Tinggal buka